Shalom adik-adik, selamat beribadah dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. 3G itu adalah Grow, Glow, dan Go. Grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan Go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Angel dan Kak Dinda berharap adik-adik di rumah tetap sehat ya. Walaupun adik-adik pada saat ini kita beribadah secara online, tapi adik-adik harus tetap bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Angel dan Kak Dinda ingin mengapresiasi adik-adik yang sudah setia mengerjakan aktivitas dan menghafalkan ayat hafalan di rumah. Nah adik-adik, kakak-kakak berharap adik-adik tetap setia ya. Biarlah lewat aktivitas dan ayat hafalan itu dapat memberkati kita semua sepanjang minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, anak-anak 3G Kids Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, ingin menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, ingin belajar tentang firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, biarlah lewat ibadah ini Tuhan kami semakin bertumbuh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia berkuasa atas semua adik-adik. Mari bertepuk tangan, bersemangat kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ayo adik-adik, ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Ayo adik-adik, Kau berkuasa atas semua. Yeay, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan kita. Ayo semuanya kita lebih bersemangat lagi, sebab kita semuanya lebih dari pemenang. Tuhan sudah membela kita adik-adik. Mari bersukacita kita memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya, kita lebih bersuka cita memuji Tuhan, sebab kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yeay, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari semua kita lipat tangannya. Lipat tangannya, ayo semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal hingga saat ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami beri, biarlah itu berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk persembahan, adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan, Dia Bapa yang sangat baik. Dia Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu membela kehidupan kita adik-adik. Amin, memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama dengan sungguh kita mengangkat tangan kita. Bersama-sama mari katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Bapa yang baik, yang selalu bersama-sama dengan kami. Mari adik-adik bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan dengan sungguh bersama-sama kita menyembah Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Dengan sungguh kita katakan besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersyukur pada hari ini di bulan yang baru ini kita masih berjumpa di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemilihan Kupang. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Angel harap walaupun adik-adik di rumah, tetapi adik-adik tetap bersuka cita dan adik-adik tetap sehat ya. Nah adik-adik, di bulan yang baru ini kita punya tema firman Tuhan yang sangat seru, yaitu Be Wise atau menjadi bijak. Nah adik-adik, kakak harap dalam pelajaran firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam melakukan setiap hal adik-adik, dalam membuat keputusan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, anak-anak 3G Kids. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Engkau menjamah hati setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang berhikmat, yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan dan semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, sebelum Kak Angel memulai cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa pada hari ini, Kak Angel ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerjakan aktivitas yang diberikan minggu lalu dan juga sudah menghafalkan ayat hafalan yang diberikan? Wah, sangat luar biasa adik-adik, tetap setia ya dalam mengerjakan aktivitas dan menghafalkan ayat hafalan. Kiranya itu semua dapat memberkati adik-adik. Dan juga jika adik-adik sudah mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan, adik-adik dapat mengirimkan kepada kakak-kakak ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita punya cerita firman Tuhan yang sangat seru. Di minggu ini kita semua akan belajar dari satu hewan yang kecil, tetapi dia sangat luar biasa adik-adik. Dia sangat kuat, dia sangat cekatan, dia mampu melihat peluang di dalam kehidupannya. Adik-adik tahu apa hewan itu? Hewan itu adalah semut. Ya, betul sekali adik-adik. Walaupun dia kecil, tetapi dia adalah hewan yang sangat kuat. Nah adik-adik, topik firman Tuhan pada hari ini ialah semut yang cekatan. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-25. Kak Angel akan membacakan untuk adik-adik semua. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini dijelaskan bahwa semut dia adalah hewan yang kecil, tetapi dia menyiapkan makanan di musim panas. Dia melihat kesempatan di musim panas untuk mengumpulkan makanan. Nah adik-adik, ada satu fakta yang adik-adik perlu tahu, bahwa semut ketika musim dingin mereka tidak keluar dari tempatnya. Sehingga pada musim panas, semut-semut itu mereka selalu keluar untuk mencari persediaan makanan agar di musim dingin nanti mereka tidak kelaparan, tidak kesakitan, bahkan mereka tidak mati adik-adik. Nah adik-adik, kita semua akan belajar dari semut. Semut ini dia adalah hewan yang sangat luar biasa. Adik-adik tahu bahwa seperti yang sudah Kak Angel katakan, bahwa semut ini ketika musim panas mereka akan keluar mencari makanan untuk ditaruh di tempat persediaan mereka. Nah adik-adik, semut mereka mampu untuk melihat kesempatan di mana mereka harus bergerak untuk mengumpulkan makanan. Nah adik-adik, seperti itu pun kita sama-sama belajar dari semut. Jadilah anak-anak yang mampu melihat kesempatan walaupun di dalam situasi yang sulit. Nah adik-adik, terkadang Tuhan menempatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup kita untuk mencapai janji Tuhan. Nah, tugas dari kita adalah ketika kita melihat kesempatan tersebut, kita harus bergerak cepat mengambil kesempatan tersebut untuk mencapai janji yang dari Tuhan adik-adik. Pada saat mereka keluar, mereka tidak langsung menemukan makanan, tetapi mereka harus berusaha mencari dan mencari untuk mendapatkan makanan. Nah adik-adik, kita belajar lagi bahwa semut ini adalah hewan yang tidak mudah putus asa.
Nah adik-adik, seperti itu pun kita belajar dari semut untuk menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa ya adik-adik. Walaupun adik-adik pada saat ini kita masih di rumah saja, tapi adik-adik kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita harus tetap bersemangat sebab Tuhan kita sudah memberikan janji yang luar biasa di dalam hidup kita, sudah menyiapkan masa depan yang luar biasa di dalam hidup kita adik-adik. Kita harus tetap semangat, kita tidak boleh putus asa untuk mencapai janji yang dari Tuhan. Nah adik-adik, ketika hewan semut ini mereka sudah mengumpulkan makanan, mereka akan mengangkat makanan tersebut ke dalam tempat persediaan mereka. Nah adik-adik, satu fakta tentang semut yang dapat kita pelajari yaitu semut mampu mengangkat beban seberat 50 kali dari berat tubuhnya. Wah adik-adik, sangat luar biasa ya hewan semut ini. Dia adalah hewan yang kuat, walaupun dia sangat kecil, tetapi dia mampu mengangkat beban yang sangat berat adik-adik. Dan adik-adik, ketika dia mampu mengangkat beban yang sangat luar biasa, dia tidak hanya mengangkatnya sekali, tetapi dia akan berulang-ulang kali sampai makanan yang mereka temukan itu mampu dibawa ke tempat persediaan mereka. Nah adik-adik, kita belajar lagi dari hewan semut ini bahwa jadilah anak-anak yang rajin dalam bekerja. Nah adik-adik, seperti semut, mereka ketika menemukan kesempatan, mereka menemukan makanan, mereka menemukan sesuatu yang baik, mereka akan rajin untuk mengangkat makanan tersebut ke dalam tempat persediaan mereka. Nah adik-adik, seperti itu pun kita adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang rajin dalam melakukan setiap aktivitas di dalam hidup kita adik-adik. Mungkin itu bersekolah online, mungkin itu melakukan pekerjaan di rumah adik-adik. Belajarlah untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Belajarlah untuk melakukan segala sesuatu dengan rajin ya adik-adik. Dan satu hal lagi dari semut yang dapat kita pelajari. Nah adik-adik, ketika kita melihat semut sedang mengangkat suatu makanan, adik-adik dapat melihat bahwa semut itu mereka tidak mengangkat makanan seorang diri. Tetapi ketika mereka melihat suatu makanan, mereka akan mengajak teman-temannya untuk bersama-sama mengangkat makanan tersebut dibawa ke tempat penyimpanan mereka. Nah adik-adik, kita belajar dari semut bahwa jadilah anak-anak yang mampu bersosialisasi dengan sesama kita, anak-anak yang mampu saling tolong-menolong dengan sesama kita adik-adik. Nah adik-adik, kita belajar dari semut bahwa semut ini adalah makhluk yang sangat luar biasa. Mereka adalah makhluk yang mampu bersosialisasi dengan sesama mereka. Nah adik-adik, seperti itu pun kita. Terkadang Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita agar kita mampu menolong mereka adik-adik. Nah adik-adik, belajar jadi anak-anak yang mampu bersosialisasi dengan sesama kita. Dengan siapapun itu, jangan takut untuk mengucapkan halo, hai kepada sesama kita adik-adik. Karena terkadang Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita agar kita mampu memberitakan tentang Tuhan kepada orang tersebut adik-adik. Seperti visi misi dari 3G Kids. Adik-adik tahu bahwa 3G itu adalah grow, glow, dan go. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita bersinar seperti karakter Kristus, dan juga kita pergi bersaksi bagi Kristus. Nah adik-adik, di saat kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita bersinar, ketika orang melihat kehidupan kita, orang sangat terberkati. Dan yang ketiga, kita harus pergi bersaksi tentang Kristus adik-adik. Nah di saat itu Tuhan menempatkan orang di sekitar kita agar kita mampu bersaksi tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita belajar dari semut bahwa semut adalah makhluk yang mampu bersosialisasi dengan sesama, mampu menolong sesama adik-adik. Begitupun kita pun harus mampu bersosialisasi dengan sesama ya adik-adik. Jangan jadi anak-anak yang pemalu, sebab kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah menebus kita, dan dimanapun kita berada, jadilah anak-anak yang berani adik-adik, sebab kita mempunyai Tuhan yang akan membela kita, kita mempunyai Tuhan yang sangat besar yang melindungi kita. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Angel ingin mengingatkan sekali lagi kepada adik-adik bahwa jadilah anak-anak yang tidak mudah putus asa, jadilah anak-anak yang rajin dalam bekerja,
Dan jadilah anak-anak Tuhan yang mampu bersosialisasi dan menolong sesama kita. Nah adik-adik, kiranya cerita firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik semua yang ada di rumah ya. Dan adik-adik Kak Angel juga ingin memberikan ayat hafalan kepada adik-adik yang terambil dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah adik-adik, kita sudah belajar untuk menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa, rajin dalam bekerja, dan juga kita harus mampu bersosialisasi dan menolong sesama kita. Tetapi lebih dari itu semua, kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Mari bersama-sama kita berdoa untuk meresponi cerita firman Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Ajarkan kami anak-anak 3G Kids untuk menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa, anak-anak yang rajin dan anak-anak yang mampu bersosialisasi dan menolong sesama Tuhan. Tetapi lebih dari itu Tuhan, ajarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau masih menjagai kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak 3G Kids dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Bapa, kami hanya mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami anak-anak 3G Kids Bapa, biarlah dari masa kecil kami Tuhan, kami benar-benar mengandalkan Engkau. Kami benar-benar fokus kepada Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan kami benar-benar hidup di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak 3G Kids yang sudah mulai bersekolah Tuhan. Bapa, Engkau berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mampu mengerti setiap pembelajaran yang diberikan Tuhan. Biarlah mereka mampu menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat anak-anak 3G Kids yang sedang sakit Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mengalami Engkau Tuhan. Biarlah mereka sembuh oleh bilur darah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap anak-anak 3G Kids Tuhan untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau di sepanjang minggu ini Tuhan. Bagi anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih buat satu umur yang Engkau berikan. Engkau mengurapi setiap langkah hidup mereka Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang diberkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjagai di umur yang baru ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak 3G Kids. Engkau memberikan hikmat Tuhan, Engkau memberikan damai yang besar itu di dalam hati mereka Tuhan. Dan biarlah orang tua mampu mengarahkan anak-anak untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau, untuk tetap setia mengikuti ibadah Tuhan. Setiap beban-beban doa mereka Engkau jawab seturut dengan waktu-Mu yang terbaik Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak 3G Kids Tuhan dalam setiap yang mereka lakukan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang bijaksana Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memelihara, menjagai, melindungi adik-adik semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Dan adik-adik jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Angel dan Kak Dinda berharap adik-adik di rumah tetap bersukacita dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan ya. Sampai jumpa di dalam ibadah online minggu depan. God bless you and we love you.
Bye.